Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairunisa. Saya Reza Octavia. Di sini kami akan melakukan video eksperimen sosial tentang prasangka. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan kami membuat video eksperimen sosial hanya melalui virtual. Prasangka adalah sikap yang negatif terhadap sesuatu, seseorang, atau kelompok sosial tertentu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama atau secara negatif semata karena mereka anggota kelompok tersebut. Macam-macam prasangka. Yang pertama ada rasis. Rasis adalah prasangka ras yang tercerminkan dalam kebijakan pemerintah, sekolah, dan sebagainya yang dilakukan karena hadirnya kelas sosial. Contohnya ialah rasis terhadap agama, etnik, dan kelas sosial. Contoh dari kelas sosial ini adalah yang kaya melarang untuk berteman yang miskin karena orang kaya memandang orang miskin itu sebagai pemalas, suka berbuat nakal. Yang kedua adalah ada seksisme, prasangka yang menentang dari salah satu jenis kelamin terhadap salah satu jenis kelamin. Kan ada dua jenis kelamin tuh, cewek sama cowok. Nah, jadi salah satu mereka ini menentang entah ceweknya entah cowoknya. Sebagai contohnya nih, misalnya kan di kelas ada mahasiswa baru, lalu yang sangat ganteng. Nah, terus cewek-cewek ini pada suka lah sama mahasiswa tersebut. Terus cowoknya nih khawatir, cowoknya tuh udah berprasangka buruk terhadap mahasiswa baru tadi karena dia takut hubungannya tuh dirusak sama mahasiswa baru tersebut. Makanya lah dia berusaha menjauhkan mahasiswa baru tadi dari cewek-cewek di kelas, sama pacarnya lah ya, ibaratnya begitu. Yang ketiga ada ageisme, diskriminasi berdasarkan usia atau berprasangka berdasarkan usia. Maksudnya tuh ageisme ini ialah cara memandang kita memandang seseorang berdasarkan kualitas seseorang. Itu kan sering terjadi di kehidupan kita, dan mirisnya lagi dianggap lumrah dan bahkan dianggap benar. Contoh percakapan diskriminasi ageisme yang sering kita jumpai ini ialah, kamu masih kecil, kamu belajar aja yang benar, katanya kan. Wajarlah, dia udah kakek-kakek, katanya gitu, gampang pikun. Yang terakhir ada heteroseksisme, yaitu keyakinan bahwa heteroseksual adalah lebih baik atau lebih natural daripada homoseksual. Đi bà con à? Này chẳng quả.
基本叫那来不了，哎，Ben。ออกไป มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา มองหายเห็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว Saya akan menanggapi terhadap video tersebut ya, tidak ada baiknya apabila kita berbuat jahat kepada seseorang, apalagi kita berbuat jahat kepada seseorang yang tidak memiliki akal sehat. Kemudian tidak ada salahnya apabila kita membagi sedikit rezeki kita seperti berupa rezeki uang, makanan atau pakaian yang layak kepada seseorang tersebut. Karena kita juga tidak tahu apa yang kita perbuat kepada seseorang tersebut, apa yang akan kita dapatkan juga kepada diri kita, atau bisa dibilang seperti karma. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita besok harinya. Bisa jadi karma itu seperti karma kita hilangnya sedikit rezeki kita, kesehatan kita yang berkurang. Jadi kita juga tidak tahu karma itu bisa jadi kepada diri kita sendiri, ke keluarga kita, ke anak kita, atau kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Nah, dan juga kan kita tidak tahu kehidupan kita itu seperti apa, karena kan kehidupan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang juga di atas, nggak selamanya juga di atas, nggak selamanya juga kita di bawah, karena pasti selalu berputar. Dan juga tidak ada salahnya ketika kita membagi sedikit rezeki kita, karena kan ketika kita membagi rezeki kita kepada orang lain, rezeki kita itu tidak akan berkurang, yang ada malah kayak bertambah, seperti kita berbagi rezeki uang gitu kan. Setelah saya menonton video tersebut, menurut pandangan saya, si tunawisma tersebut tidak sedikit pun mengganggu bapak tersebut. Akan tetapi, kenapa bapak tersebut melakukan hal itu kepada tunawisma? Mungkin menurut saya bapak tersebut merasa risih dan takut kalau misalnya tunawisma itu masih berada di depan toko bapak itu, nanti pembeli akan takut dan merasa risih bila membeli dagangan bapak pemilik toko tersebut. Makanya bapak toko tersebut mengusir si tunawisma tersebut. Akan tetapi cara bapak pemilik toko itu mengusir atau menyuruh pergi si tunawisma itu salah. Seharusnya menyuruhnya dengan cara yang baik. Dia kan juga manusia. Halo, jadi aku mau ngasih tanggapan tentang video yang udah dikasih lihat. Dan menurut aku tunawismanya di sini, kalau dia tidur di depan toko yang tutup, menurut aku nggak salah. Kecuali dia tidur di depan toko yang lagi buka, itu salah banget karena itu bakal mengganggu toko sama pelanggan tokonya. Tapi di sini karena dia tidur di depan toko yang tutup, jadi menurut aku sih nggak salah, karena yang namanya tunawisma juga nggak punya rumah kan. Terus menurut aku pemilik tokonya ini sikapnya terlalu berlebihan gitu. Kalau misalnya mau ngasih tahu jangan tidur di sini kan bisa baik-baik gitu, nggak usah pakai acara siram air atau ngelempar atau pakai sapu kan.
bisa diomongin baik-baik gitu, atau dia juga nggak ganggu atau tunawismanya juga nggak ngerusak partikel yang ada di toko pemilik tersebut. Itu aja sih tanggapan dari aku. Terima kasih. Dari video yang saya tonton tadi, saya ingin memberikan suatu pendapat. Menurut saya, tunawisma tersebut tidak mengganggu toko buku tersebut karena dapat dilihat juga tunawisma tersebut hanya menginap atau berdiam diri di malam hari, dan otomatis di situ dia tidak mengganggu proses jual beli dari seorang pengusaha yang memiliki toko tersebut. Dan menurut saya dia hanya memakai tempat tersebut untuk sebagai tempat tinggal dia karena dia tidak memiliki tempat tinggal. Setelah menonton video tersebut, saya memiliki dua persepsi. Yang pertama, memang benar si tunawisma ini mengganggu pemilik toko karena terlihat pada cuplikan terakhir bahwa si tunawisma berusaha mengganggu si pemilik toko yang sedang makan. Lantas perilakunya itu membuat si pemilik toko ini merasa kesal dan marah. Yang kedua, kita tidak pernah bisa menilai apa alasan si tunawisma ini berada di toko itu. Bisa jadi karena ia ingin berteduh atau bahkan karena ia sudah tidak memiliki keluarga yang bisa mengurusi hidupnya lagi. Dari video yang telah ditayangkan tadi, bisa dilihat bahwa si bapak memiliki prasangka terhadap si tunawisma ini. Padahal si tunawisma berniat baik menjaga toko si bapak dari orang-orang yang berniat tidak baik. Adapun prasangka ini termasuk prasangka rasisme kelas sosial. Dari video yang telah kami perlihatkan ke subjek,
Hasil dari kelimanya menunjukkan bahwa subjek tidak memiliki prasangka terhadap si tunawisma ini. Artinya, mereka tidak memandang beda kelas sosial dan tidak ada rasisme. Faktor utama timbulnya prasangka itu ialah dimulai dari adanya ketimpangan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dalam masyarakat yang etnis yang berbeda. Mereka muncul dari pemahaman-pemahaman yang tidak penuh. Bagaimana cara mengatasi prasangka? Yang pertama, perbanyaklah interaksi langsung dengan kelompok berbeda. Kedua, jadilah orang yang open-minded. Ketiga, sebarkan dan tanamkan pikiran-pikiran yang positif. Dan yang keempat, motivasilah orang lain agar untuk tidak berprasangka.